Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, pas FM pasti. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Mitra Pas berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, jasmani, rohani dan ketetapan iman Islam sehingga kita masih tergerak untuk selalu menghiasi keseharian kita dengan kajian-kajian untuk menambah ilmu pengetahuan kita Mitra Pas di sore hari ini. Kajian Kitab Nailul Autor dan sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita mudah-mudahan juga selalu bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mitra Pas yang dirahmati Allah, sore hari ini kajian Kitab Nailul Autor tentu akan membahas satu topik yang sangat menarik yang juga rasanya tidak ingin kita lewatkan di sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyapa dulu beliau Ustadz Haji Muhammad Jamhari yang juga sudah rawuh di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ovi, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana ini? Ya, alhamdulillah sehat semua. Begitu. Saya selalu senang kalau berjumpa dengan jenengan ini karena orang tua saya begitu saja. Rasanya ada satu hal yang apa ya, kerinduan-kerinduan itu ya Ustadz ya untuk kita. Begitu ya. Untuk kita selalu guyon-guyon gitu setiap sorenya. Guyon-guyon tapi tentu juga bermanfaat Mitra Pas ya dengan kajian-kajian. Jadi kita memang itu yang kita kehendaki. Jadi situasinya dingin begitu saja. Dingin tetapi berisi begitu ya. Betul. Nah Mitra Pas yang dirahmati Allah, sore hari ini satu topik menarik itu adalah larangan mencegat pedagang di jalan. Dan Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 08527799990101 juga telepon di 0295385877 atau juga bisa langsung simak kami di streaming kami atau juga bisa ke fanpage Facebook kami Mitra Pas di Radio Pas FM 42. Larangan mencegat pedagang di jalan. Monggo silakan Ustadz. Kenapa ini kok dilarang? Iya, terima kasih Ustadz Ovi ya. Mudah-mudahan perbincangan kita nanti bermanfaat begitu ya. Sebelumnya saya sampaikan salam dulu kepada pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, juga para adik-adik remaja dan para pelajar, mesti aja begitu karena materi ini memang sangat penting terutama di dalam kita bermasyarakatnya. Memang jual beli ini berlaku di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja begitu. Jadi memang rasanya Islam itu menuntun kita itu ke jalan yang lebih baik, yang lebih mulia di dalam kita bermasyarakat gitu, di dalam kita bergaulan dengan siapapun ya, karena hal jual beli ini memang tidak mesti dilakukan oleh orang tua saja, juga tidak mesti dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja, juga tidak mesti orang-orang yang lemah saja begitu, tidak, tapi memang itu terjadilah pembauran, pergaulan dan kemudian pemerataan kesejahteraan ya, ekonomi bersama begitu, sehingga itu sangat dibutuhkan satu hal yang baik begitu. Sehingga kalau yang kita katakan dulu itu memang etika ya, etika itu memang harus dilaksanakan di mana saja, terutama di dalam jual beli begitu. Sebelum saya menginjak pada materi, maka mari kita lebih dahulu bersyukur kepada Allah SWT yang karena nikmat, hidayah, inayah Allah SWT kita bisa melanjutkan perbincangan lewat Radio Pas ini. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat
sahabat-sahabat beliau. Dengan iringan doa mudah-mudahan kita pun juga tercatat sebagai sahabat Rasulullah SAW walaupun kita sahabat yang mutakhir. Mudah-mudahan kita pun juga kelak bisa dimasukkan oleh Allah dalam surga Allah SWT bersama-sama Rasulullah SAW juga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, kemarin saya menyampaikan tentang Allah melarang melaksanakan jual beli dengan cara najasi begitu, atau dengan cara najas begitu ya. Najas itu artinya pakai mel lah ya, pakai mel gitu. Jadi si pedagang itu menyuruh orang untuk menawar lebih dulu di hadapan orang-orang yang akan membeli itu dengan tawaran yang tinggi agar supaya dagangan yang dijual itu laku tinggi pula begitu ya. Jadi pakai jadi calo apa-apa begitu ya. Jadi supaya nawar tapi sebenarnya tidak membeli beneran begitu ya. Kalau misalnya dia membeli itu ya nanti uangnya dan barangnya akan dikembalikan begitu. Jadi uangnya dikembali kepada yang ngemel tadi, kemudian barangnya dikembalikan kepada si pedagang begitu. Dengan cara itu sebenarnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena nanti akan mengganggu stabilitas harga. Kenapa? Kalau pakai itu kemudian orang terpancing ya, itu nanti harga itu akan naik ya. Naik begitu sehingga stabilitas harga itu akan terganggu begitu. Ya, kalau harga terganggu nanti aja stabilitas ekonomi juga akan terganggu begitu. Ya, sehingga ekonomi masyarakat itu juga nanti akan tidak stabil ya, begitu. Kemudian pada sore hari ini para bapak ibu, terutama para bapak ibu pedagang ya, kalau misalnya kita akan kulaan ya, misalnya itu dengan mencegat orang-orang yang akan menjual barangnya ke pasar, yaitu dicegat sebelum masuk pasar, jadi di luar pasar. Kalau menurut agama ya, tempat jual beli yang afdol, yang lebih baik, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah di pasar. Sebab tempat jual beli yang diizinkan oleh Allah dan Rasulullah SAW itu adalah di pasar. Kalau di jalan tidak boleh. Menurut hukum yang aslinya. Namun sekarang itu kan di mana-mana ya, di jalan-jalan itu banyak orang yang akhirnya menjual beli barang, bahkan ada yang kemudian seperti penjual sayur, penjual makanan itu kemudian menjajakan di jalan-jalan begitu. Kadang-kadang mengganggu keamanan lalu lintas begitu. Ini yang akibat negatifnya kan di situ. Ya. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh. Mestinya jual beli apa saja itu di pasar. Karena sudah ada tempat khusus untuk melaksanakan jual beli. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mencegat itu di zaman Rasulullah pun juga ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, artinya tidak kemudian diharamkan begitu, tapi ada juga sebagian ulama yang menanggapi hadis Rasulullah itu juga secara mutlak itu diharamkan begitu. Ya, jadi memang kalangan cendekiawan, kalangan ulama ya, para ustadz, para kiai itu juga ada dua pendapat begitu. Jadi dengan cara mencegat itu. Namun demikian asli daripada hadis Rasulullah yang sahih, yaitu di sana dikatakan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam antalaqiyal buyu'i, muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar. Jadi kalau musimnya pasaran itu kan ada ya, pasar itu macam-macam ya. Ada yang setiap hari itu
istilahnya hidupnya. Artinya orang jualan tuh mesti ada setiap hari, tiap pagi sampai sore. Nah, tapi ada di pasar-pasar di daerah pedesaan tuh ada yang hidupnya itu hanya hari-hari tertentu. Ya, hari-hari tertentu, ada yang memakai hitungan itu namanya pon kliwon begitu ya. Jadi ada yang satu pekan ya, satu pekan itu ada yang hidup 2 kali. Misalnya pada hari pon dengan hari pahing misalnya berturut-turut. Ada pula yang selang 2 atau 3 hari ada juga. Ya, tapi itu merupakan satu kesepakatan yang tidak tertulis, sehingga akhirnya dipatuhi oleh masyarakat kita. Begitulah, itu pasaran ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang terjadi orang yang menghafalkan hari pasarannya itu. Kalau ini hari pon misalnya, oh ini di pasar di sana ya. Kalau di kota tidak. Kalau di kota kan tiap pagi menjelang sekitar jam 5, jam 6 begitu sudah rame, bahkan nanti sampai sore masih rame. Namun juga ada yang pada malam hari jam 10 sampai nanti jam 2 malam rame, nanti jam 2 sampai fajar itu sudah beralih ya, dagangan sudah pindah yang dijual itu sudah lain halnya. Kalau mungkin malam itu sayur-sayuran begitu seperti di Pasar Puri itu, kalau jam 9 begitu semakin rame. Nanti makin malam makin rame karena apa? Pengedrop dagangan ini dari kota jauh. Dari Semarang mungkin ya, dari Solo, dari mana begitu ya. Itu pada datang. Nah, datangnya malam lah, sehingga di sana ramenya juga malam juga begitu. Ada buah-buahan ya, begitu macam-macam begitu. Nah, di sana dikatakan bahwa mencegat di jalan itu tidak boleh. Tunggu saja sampai nanti dagangan itu sampai masuk ke dalam pasar. Si pedagang itu kemudian menjajakan dagangannya, baru kita membeli. Ya. Namun biasanya pedagang di pasar itu biasanya itu mencegat dulu. Ya. Mencegat dulu lah, mencegat itu akhirnya menimbulkan satu karena di dalam jual beli itu kan ada, kemarin sama tur itu ada khiyar ya, ada khiyar. Jadi misalnya ada si A ya, pedagang A dicegat oleh B sebelum masuk pasar. Maka si A itu punya hak, punya khiyar ya, khiyar apabila nanti sudah sampai di pasar. Misalnya ketika dicegat itu misalnya belum jadi harganya, misalnya khiyarnya belum ditentukan begitu, sehingga nanti sampai masuk pasar itu si pedagang ya, penjual itu si A itu mempunyai hak pilih, mempunyai khiyar. Artinya melanjutkan dagangannya itu diberikan oleh penawar itu atau tidak, itu hak mutlak daripada si penjual. Begitu. Kalau sampai dicegat di jalan. Ya, namun kalau misalnya itu ketemunya sudah di dalam pasar, maka khiyar itu menjadi hak berdua. Penjual punya hak, ya, pembeli juga punya hak. Begitu. Ya, jadi tidak boleh kalau nanti misalnya kok menawar sekian ini harus kamu berikan pada saya. Enggak. Karena apa? Masing-masing itu mempunyai khiyar, mempunyai hak pilih. Milih melanjutkan jual belinya dengan kemudian akad ya, kemudian terjadi serah terima begitu. Apa itu membatalkan jual belinya? Kadang-kadang orang itu kalau misalnya si penawar itu juga orangnya dinilai itu
si pedagang pun juga memilih sudah ndak usah saya jual kepada kamu begitu ya. Mungkin sudah mengalami satu pengalaman, barangkali sudah pernah mendenjani janji ya, kemudian uangnya tidak uang yang mestinya harus dibayar tidak dibayar begitu kadang-kadang ini. Nah ini kalau begini ini sudah menjadi hak daripada si penjual begitu. Atau paling tidak dikurangi ya, mestinya uangnya sekian dan dikurangi. Lah ini akhirnya kepercayaan itu kurang begitu. Nawar-nawar sendiri setelah bayar dikurangi. Lah ini kan tidak jujur itu. Jangan demikian ya, jangan demikian. Kemudian di dalam hadis yang kedua yaitu hadis nomor 2842, wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu talaqqal dalabu fa in talaqahu insanun fabta'ahu fasahibul silati fiha bil khiyari idza waradas suq rawakul jamaah ila Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang barang dagangan yang dicegat. Kemudian jika seorang itu mencegatnya lalu membelinya, maka pemilik barang itu mempunyai hak khiyar. Apabila telah sampai di pasar lah ini yang sudah saya jelaskan tadi itu. Jadi penjual mempunyai hak khiyar ya. Walaupun si pembeli yang dengan mencegat itu istilahnya bahasa Jawanya nggotok saja begitu ya. Jadi ini harus saya beli begitu. Jadi tidak bisa itu, tidak bisa. Ya. Juga di sana tidak boleh juga si pembeli itu kemudian melebihi tawaran daripada orang lain. Ya, di dalam hadis Nabi juga dikatakan di sana an Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi ahadukum ala bai'i akhihi wala yakhtub ala khidbati akhihi ila ayyadana lahu. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu membeli atas pembelian saudaranya dan jangan pula meminang atas pinangan saudaranya kecuali jika saudaranya itu mengizinkannya. Nah, ini dikaitkan dengan meminang ya. Meminang itu naksir ya. Khidbah ya, khidbah. Jadi artinya menaruh hasrat kepada seorang wanita yang mungkin sudah ditaksir oleh temannya, itu tidak boleh, dilarang juga. Sama dengan pedagang ya, pedagang membeli barang ya yang sudah ditawar oleh orang lain dengan menaikkan tawarannya, itu melukai hati si penawar yang pertama. Kadang-kadang timbul marah gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi kita kembali kepada, jadi memang di dalam hal apa saja itu etika ya, akhlakul karimah itu harus kita kedepankan begitu, termasuk di dalam jual beli, masalah khidbah tadi ya, pinang meminang itu juga tidak boleh, karena itu nanti akan menyinggung, melukai hati daripada orang lain begitu. Maka kadang kita melihat seorang pemuda bertengkar dengan kawannya sendiri ya, karena apa? Pinangannya dipinang oleh si teman itu. Itu tidak boleh, diharamkan oleh Rasulullah SAW begitu. Maka di sini ada dikaitkan dengan jual beli tadi. Jadi menawar tawaran orang ya itu tidak boleh, kemudian meminang terhadap pinangan orang lain itu juga tidak boleh, kecuali kalau sudah diizinkan atau kita tahu kalau
jual belinya itu sudah dibatalkan begitu. Jadi kita tunggu. Kalau kita hasrat ingin membeli barang yang ditawar oleh saudara kita tunggu. Ya, sido dituku apa ora begitu. Kalau tidak jadi dibeli baru kita boleh menawar. Boleh menawar. Ya. Jadi tidak boleh lantas ini sudah ditawar oleh orang lain, misalnya ditawar 1.000, ya, kemudian datang kita menawar 2 kali misalnya, itu tidak boleh itu. Ya. Jadi itu melanggar etika jual beli begitu ya. Itu saja para bapak dan ibu sekalian, terutama Ustadz Ovi yang mendampingi saya. Barangkali sudah ada yang ingin bergabung, tolong Ustadz difasilitasi karena waktu kita terus mengejar begitu ya. Betul Mitra Pas ya, waktu kita terus mengejar dan kita juga sampai ngos-ngosan kalau kita lari Ustaz ya. Monggo silakan Mitra Pas, mumpung masih ada waktu silakan bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Untuk panjenengan yang sudah hadir di sore hari ini, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mas Udin Juwana ya. Mas Udin di Juwana. Iya, selamat sore Mas Udin. Iya, selamat sore Pak Ustadz Jamari ya. Iya, terima kasih. Ya, mau tanya sedikit ini Pak Ustadz. Iya, monggo. Masih berkaitan seputar jual beli ya Pak Ustadz. Tadi saya belum mendengar satu keterangan ya. Kalau nyegat penjual di jalan. Nah ini bagaimana kalau misalnya memang penjual itu sengaja keliling itu Pak Ustadz, memang mencari pembeli seperti tukang bakso atau apa, itu kan keliling itu dicegat di jalan juga kadang Pak Ustadz. Nah ini bagaimana gitu Pak Ustadz, apakah juga boleh kita membeli di jalan penjual keliling seperti ini gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mas Udin ya. Jadi memang ada kalau ada, pedagang gitu. keliling bagaimana gitu loh Ustaz. Iya betul. Jadi kan otomatis kalau pedagang keliling kan kita cegat ya. Iya, keliling ya betul. Iya, memang begitu ya. Jadi itu perkembangan zaman ya. Kalau tadi begini Pak Masudin, saya kan sudah matur ya. Itu memang ada 2 pendapat. Ya, mencegat itu ada yang mutlak dilarang, ada ya sebagian ulama yang mereka membolehkan, tidak mengapa begitu cegat itu. Ya. Tapi Rasulullah bersabda itu, nek iso ke yojo ya. Jadi kalau nek ini iso ya, kalau sedapat mungkin ya kita tidak usah mencegat begitu Pak Udin ya. Jadi karena apa? Karena kalau hanya penjual bakso yang dingentikake tadi itu kan memang dia keliling ya. Jadi otomatis kita mencegah. Tetapi kalau misalnya dagangan-dagangan yang lain yang tidak layak kalau dicegat ya, itu ya jangan dah. Baiknya kita jangan mencegat begitu ya. Karena apa? Kalau kita mencegat itu kan sudah bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu. Lebih afdol kalau kita langsung ke tempat jual beli, ya, di pasar, ya, di warung, ya, di toko dan lain sebagainya. Itu tidak ada orang yang ini apa? Artinya pertama tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua nanti tidak akan ngelake kepada orang lain begitu. Lah nek nyegat nek kono nyegat engko dicegat udah kadung dibeli oleh Pak Udin ya. Nanti penyegat yang kedua nanti akan merasa waduh kok sudah didului begitu. Gelo juga itu. Ya. Jadi begitu saya kira Pak Mas Udin. Berarti maksudnya berarti tidak mutlak begitu ya Ustaz ya? Tidak mutlak. Jadi itu memang ada dua pendapat. Sebagian ulama itu secara mutlak itu dilarang ya. Kemudian ada sebagian ulama yang itu tidak mengapa. Iya. Artinya boleh begitu. Karena tentu ada nilai kemaslahatan juga di situ. Misal lagi hujan deras gitu ada tukang bakso keliling. Terus kita memaksa untuk pergi ke pusat kuliner kayaknya juga nggak mungkin ya Ustaz. Ya itu jadi memang ya ternyata jual beli itu juga perlu keluasan juga kayak gitu ya.
Iya, nih Ustadz, kalau tadi kan berbicara tentang penjual, mencegat penjual begitu. Nah, Iya. kalau pada prakteknya ini di seputaran pasar begitu Ustadz ya. Ini sebelum masuk ke pasar, ini biasanya juga sering ada yang mencegat pembeli begitu Ustadz. Nah, kiranya seperti ini apakah juga sama atau seperti apa Ustadz? Jadi kalau itu dekat dengan pasar ya, jadi memang perkembangan itu juga begitu, karena mungkin alasannya juga pasar sudah penuh ya, kemudian ini di jalan ya, artinya belum masuk pasar begitu. Tapi secara hukum itu mestinya si pedagang ya, penjual itu mestinya harusnya masuk pasar gitu, mestinya cara hukum ya. Tapi karena kondisi pasar itu kadang-kadang sudah penuh ya, itu bisa-bisa si penjual itu juga berada di luar pasar, atau bahkan kadang-kadang di dalam pasar tidak begitu laku, tapi di luar pasar kok malah justru laris gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Jadi kita tidak mengurangi ini tadi ke jadi kemutlakan hukum ya, kemantapan hukum yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi hukum itu tetap itu tidak boleh. Jadi tetap kita menilai bahwa menjual di luar pasar itu termasuk pelanggaran sebenarnya. Kalau memang di lingkungan pasar iya gitu, kalau di lingkungan pasar begitu ya. Tapi kalau misalnya tadi yang ketika ke Pak Maludin tadi itu kan, kalau pedagang bakso itu kan ya ada bakso, ada makanan apa ya, itu kan keliling memang. Nah, itu memang harus dicegat. Jadi ya, gitu ya, untungnya ada dua pendapat ulama yang berbeda begitu, sehingga kita boleh memilih. Jadi tidak secara mutlak kita dilarang begitu. Dan karena saya juga sering menjumpai begitu Ustaz, karena rumah saya yang ada di Purwodadi itu kan dekat dengan pasar gitu. Iya, betul. Jadi sebelum pasar itu ada banyak sekali yang mencegat para penjual, bahkan pembeli juga. Katakanlah mohon maaf ya, ini mohon maaf untuk banyak juga yang mencegat. Misalnya ada ibu-ibu bawa ayam gitu untuk dijual ke pasar. Nah, dicegat di luar pasar dengan harga yang tentu jauh lebih murah ketimbang di dalam pasar. Mungkin dikhawatirkannya juga seperti itu saja. Betul, iya betul. Memang begitu. Jadi memang tujuan larangan Rasulullah itu kalau nanti harga itu berbeda, padahal si penjual belum tahu harga di pasar berapa. Ya, sedangkan si pencegat itu kadang-kadang sudah tahu, karena mungkin sudah masuk pasar, sudah tahu loh kok ayam mahal, saya tak keluar pasar aja, mencegat yang baru datang gitu. Ini kadang-kadang ini dilarang karena apa? Karena nanti si penjual itu akan timbul rasa gelo itu. Betul. Iya. Karena apa? Ternyata di pasar lebih mahal. Jebul dihapusi dihapusi oleh pedagang. Atau paling tidak menggerutu menyesali diri sendiri gitu, paling tidak begitu. Iya, dan untuk juga yang sudah hadir, terima kasih di sore hari ini ada dari Pak Zulfan. Pak Jamhari, bagaimana sih konsekuensi dari praktik jual beli seperti yang disampaikan oleh Mas Ovi tadi? Terima kasih. Jadi Pak Zulfan, jadi kalau yang diinginkan oleh Ustadz Ovi tadi itu kan mencegat di jalan ya, di luar pasar artinya begitu. Itu juga kalau kita selaraskan dengan sabda Rasulullah itu tetap di dalam keadaan yang ini tadi ya, sudah saya matur tadi ya. Jadi menimbulkan perasaan gelo ya, bagi penjual terutama bagi penjual. Tetapi kalau misalnya nanti si pedagang yang pembeli tadi itu belum tahu harga pasar, mungkin juga akan gelo juga lah inilah. Kadang-kadang terjadi ini ayammu saya kembalikan, ini uang saya mana ya kan. Akhirnya kan terjadi pertentangan tuh kadang-kadang begitu ya. Jadi memang sulit kita bermasyarakat itu. Oleh karena itu kita dituntun oleh Rasulullah sampai jual beli yang sampai ke situ dituntun itu
dilarang itu supaya ini loh apa kemaslahatan itu betul-betul bisa dinikmati bersama-sama. Endingnya seperti itu Iya, tadi. Luar biasa memang tuntunan-tuntunan Rasulullah seperti itu. Jadi apa baik itu si penjual maupun si pembeli itu jangan sampai merasa kecewa di belakang hari begitu loh tadi gitu. Yeah. Tapi tetap untuk akadnya bagaimana Ustadz? Apakah tetap sah atau seperti apa? Walaupun juga akhirnya ada mungkin satu pihak yang gelo dan lain sebagainya. Tapi akadnya saat itu tetap sah ya Ustadz? Sebenarnya sah. Karena apa? Kan otomatis ya si penjual dan pembeli itu kan sudah sepakat gitu. Sudah sepakat gitu. Jadi dengan ini memberikan barang yang dijual kepada pembeli kemudian dia menerima uang dari pembeli ya misalnya itu kan sudah sah itu ya sudah sah itu apalagi kalau misalnya pakai saksi ya kalau misalnya yang agak mahal kita pakai saksi misalnya itu akan lebih kuat lebih mantap karena apa karena kalau tidak disaksikan oleh orang lain itu paling tidak itu 2 orang itu nanti ada yang anu lagi kesempatan untuk ini mengungkap kembali akhirnya barang dagangan itu bisa dikembalikan begitu karena tidak ada yang karena saksi tidak kalau ada yang menyaksikan ini kok saya bayar sudah saya bayar sekian sudah sepakat ada saksinya begitu ada kan lebih kuat begitu ya lebih kuat namun ini saksi itu juga tidak mutlak harus dipenuhi begitu namun kalau andai kata ada saksi itu akan lebih baik, lebih selamat begitu Ustadz ya. Iya, ini mohon maaf waktu kita terbatas Ustadz. Monggo silakan. Iya, terima kasih Ustadz Ovi dan Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan banyak terima kasih terutama Pak Zulfan dengan Pak Udin yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita patuhi apa yang dijelaskan di dalam sunnatur Rasulullah SAW itu agar supaya kemaslahatan kita itu lebih membaik begitu. Apalagi yang akan mengikuti sunnah Rasulullah kalau bukan kita pengikutnya begitu ya. Terima kasih sekali lagi dan mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, waktu yang terbatas juga harus memisahkan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk segala atensi yang panjenengan semua berikan. Mudah-mudahan pembahasan kita senantiasa bermanfaat untuk kita, untuk akhirat juga, dan tentu untuk keluarga kita. Dan Ovi pamit, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.